Saya Edward Ridwan. Di video ini saya akan menjelaskan 6 cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan otak kita. Penasaran? Simak terus videonya. Enam cara ini bisa kita singkat dengan istilah ALISA atau A-L-I-S-S-A. ALISA. Yang pertama, A. Amankan. Amankan otak kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti benturan fisik. Itulah kenapa kemudian kita ketika menggunakan motor misalnya harus pakai helm. Hal selanjutnya yang harus kita lindungi otak kita adalah dari hal-hal yang bersifat kimiawi efeknya. Contohnya adalah drugs, minuman keras, alkohol, rokok, dan yang paling berbahaya juga adalah porn atau pornografi. Teman-teman, pornografi punya efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan otak kita, terutama otak kita bagian depan yang disebut sebagai prefrontal cortex. Yang kedua, langkah untuk meningkatkan kemampuan otak kita adalah latihan. Agar otak kita bekerja secara maksimal, kita perlu untuk melatih otak kita secara rutin. Latihan otak bisa kita gunakan dengan cara olahraga teratur ataupun dengan berbagai kegiatan atau games atau permainan yang memicu stimulus keseimbangan antara otak kiri dengan otak kanan. Teman-teman, hari ini kita akan praktek untuk senam otak atau brain gym yang biasa saya bawakan di kelas-kelas motivasi saya. Boleh teman-teman ikuti? Pertama, angkat tangan kanannya seperti ini, dan yang kedua, angkat tangan kirinya seperti ini. Kemudian, dalam hitungan ketiga, kita balik. 1, 2, 3, balik. 1, 2, 3, balik. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Atau gerakan kedua seperti ini. Dibalik, dibalik lagi, dibalik lagi, dibalik lagi. Gerakan-gerakan seperti ini itu bisa memicu respon antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan fungsi otaknya. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan otak kita adalah input. Ada 2 input yang penting bagi otak kita. Yang pertama adalah gizi, yaitu makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian yang kedua adalah informasi atau jenis informasi yang kita konsumsi setiap hari juga. Nah, penting sekali teman-teman untuk mengonsumsi informasi yang positif, yang inspiratif, yang menambah wawasan, yang kemudian membantu otak kita untuk bisa memproduksi ide-ide atau gagasan-gagasan yang brilian. Yang keempat adalah S atau santai. Teman-teman, otak kita juga butuh santai. Di saat otak kita santai atau jeda atau break, di saat itulah otak kita memasuki satu kondisi yang disebut sebagai kondisi alfa. Kondisi alfa ini adalah kondisi yang sangat baik, ya, kondisi yang fokus, khusyuk, yang kemudian dengan kondisi ini kita bisa memaksimalkan fungsi otak kita, dan memori-memori yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kemudian diolah, ya, di-manage pada saat kita dalam kondisi santai. Yaitu sosialisasi. Kita membutuhkan sosialisasi dengan orang lain. Sebab pada saat kita bersosialisasi dengan orang lain, kita dengan perasaan terbuka, kita menantang diri kita untuk menerima feedback dari orang lain. Kita menantang otak kita untuk melar, untuk renggang, supaya dia tidak berpikir hanya seputar dirinya saja. Ya, otak kita harus dilatih untuk berkomunikasi dan saling lempar pendapat dengan orang lain. Dengan begitu otak kita bisa lebih terbuka wawasannya.
Yang terakhir adalah A, disingkat dengan aku mencinta. Teman-teman, perasaan cinta adalah perasaan yang sangat positif, yang sangat sehat bagi kesehatan kita dan otak kita. Pada saat kita mencinta, kita mengeluarkan hormon dopamin dan hormon-hormon positif lainnya, yang kemudian hormon itulah yang bekerja untuk memaksimalkan fungsi tubuh dan fungsi otak kita. Nah, mencinta yang paling baik adalah mencinta ketika kita memberikan cinta itu kepada orang lain. Makanya istilahnya aku mencinta. Aku memberikan cinta kepada orang lain, bukan sekedar menuntut cinta dari orang lain. Dan inilah 6 cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan hari ini juga untuk memaksimalkan fungsi otak kita. Saya harap video ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman semuanya. Semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.